Please subscribe. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar Timnas Indonesia? Mengapa pelatih baru langsung merombak staf? Kenapa nama-nama lama kembali muncul? Dan apakah ini pertanda revolusi besar sedang disiapkan? Sobat Garuda, era baru resmi dimulai. Nama itu adalah John Herdman, pelatih asal Inggris dengan pengalaman internasional yang tidak main-main. Sosok yang pernah memimpin tim di level tertinggi. Dan kini, ia memegang kendali skuad merah putih. Tapi yang menarik, bahkan sebelum pertandingan pertamanya dimulai, pergerakan besar sudah terjadi. Era baru dimulai, bukan sekedar ganti pelatih. Ketika PSSI mengumumkan penunjukan John Herdman, publik langsung terbelah. Ada yang optimis, ada yang skeptis, ada yang penasaran. Namun satu hal yang pasti, Herdman datang bukan hanya untuk melatih. Ia datang untuk membangun sistem. Dan sistem pertama yang ia sentuh bukanlah starting 11, melainkan staf kepelatihan. Karena dalam sepak bola modern, pelatih kepala hanyalah pucuk gunung es. Di bawahnya ada tim analisis, pelatih fisik, asisten taktik, pengamat lawan, hingga tim sport science. Jika fondasi ini rapuh, maka sehebat apapun pelatih kepala, hasilnya tidak akan maksimal. Itulah sebabnya langkah pertamanya begitu strategis. Mengapa harus pelatih lokal? Ini pertanyaan yang banyak muncul. Mengapa pelatih asing butuh pelatih lokal? Jawabannya sederhana, tapi krusial. Sepak bola Indonesia punya karakter unik. Gaya bermain penuh emosi, tekanan supporter luar biasa, dinamika liga domestik yang berbeda, dan kultur ruang ganti yang khas. Seorang pelatih asing sehebat apapun, tetap butuh jembatan. Dan jembatan itu adalah pelatih lokal. Bukan hanya untuk menerjemahkan bahasa, tetapi menerjemahkan karakter. Kembalinya Nova Arianto. Nama pertama yang mencuri perhatian adalah Nova Arianto. Bagi pecinta sepak bola nasional, Nova bukan sosok baru. Ia pernah menjadi bagian penting dalam staf sebelumnya. Ia juga pelatih timnas U20, dan ia pernah bekerja bersama Sintayong. Pengalaman itu tidak murah. Ia memahami sistem latihan disiplin tinggi. Ia tahu bagaimana membangun pressing terstruktur. Ia paham bagaimana mempersiapkan pemain muda menghadapi tekanan. Kini, Nova kembali. Statusnya memang asisten sementara. Namun dalam sepak bola, tidak ada istilah sementara jika Anda membuktikan diri. Penunjukan ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Timnas, Sumarji. Dan ini bukan keputusan emosional, ini keputusan taktis. Nova adalah mantan bek tangguh Persib Bandung. Ia tahu bagaimana mengorganisir pertahanan. Ia tahu bagaimana membaca pergerakan lawan. Dan yang terpenting, ia dihormati pemain. Dalam masa transisi seperti sekarang, sosok seperti Nova sangat vital. Senjata rahasia bernama data. Di era sepak bola modern, taktik tidak lagi hanya soal intuisi. Semua berbasis data. Dan disinilah peran Dikri Lazuardi menjadi krusial. Ia bukan sekedar analis pertandingan. Ia adalah mata digital tim. Setiap pergerakan lawan dipetakan. Setiap kelemahan dicatat. Setiap pola serangan dibedah. Herdman dikenal sebagai pelatih yang menyukai detail. Dan dengan dukungan analis yang kuat, racikan taktiknya bisa jauh lebih presisi. Bayangkan ini. Jika lawan punya kelemahan di sisi kiri dalam 20 menit terakhir, jika bek kanan mereka sering terlambat naik, jika gelandang bertahan mereka cenderung overcommit, semua itu bisa menjadi senjata. Dan data adalah pelurunya. Fisik adalah segalanya. Banyak yang lupa satu hal, taktik bagus tanpa fisik prima sama dengan sia-sia. Disinilah nama Sofi Imam Faizal masuk dalam radar. Sofi dikenal solid dalam pengembangan kebugaran pemain di berbagai kelompok usia. Turnamen modern menuntut intensitas tinggi, tekanan konstan, transisi cepat, high pressing 90 menit. Tanpa kondisi fisik elit, mustahil bersaing. Kolaborasi Herdman dengan Sofi bisa menciptakan standar baru dalam kebugaran tim. Dan jika ini berhasil, Indonesia bukan hanya bermain cepat, tetapi konsisten hingga menit akhir. Ujian pertama FIFA Series 2026. Semua persiapan ini bukan tanpa tujuan. Target terdekat adalah FIFA Series 2026, Maret 2026. Turnamen ini akan menjadi panggung debut. Dan debut tidak pernah biasa, karena kesan pertama menentukan narasi.
Jika menang meyakinkan, publik akan percaya. Jika tampil ragu-ragu, kritik akan datang deras. Lawan pertama siapa? Tim nasional Saint Kitts and Nevis. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan. Namun sepak bola tidak mengenal kertas. Jika menang, Garuda berpeluang menghadapi Bulgaria atau Kepulauan Salomon. Setiap laga akan menjadi ujian karakter. Panggang besar bernama GBK. Dan semua itu akan terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tempat di mana sejarah ditulis, tempat di mana tekanan terasa 2 kali lipat. Tempat di mana sorakan bisa menjadi energi atau beban. Bermain di GBK bukan hal mudah, namun disitulah mental juara ditempa. Jika Hartman mampu memenangkan hati supporter di laga pertama, maka perjalanan akan lebih ringan. Transfer ilmu atau sekedar proyek? Satu hal menarik dari kerjasama ini adalah komitmen transfer ilmu. PSSI sejak awal menginginkan kolaborasi. Bukan sekedar pelatih asing datang, menang, lalu pergi. Tetapi meninggalkan warisan. Jika Nova, Sofi, dan tim lokal bisa menyerap filosofi modern, maka dampaknya bukan hanya untuk tim senior, tetapi seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Dan inilah yang membedakan proyek jangka pendek dengan revolusi jangka panjang. Tekanan, ekspektasi, dan realita. Mari jujur, publik Indonesia ingin hasil instan. Menang, main bagus, ranking naik, lolos turnamen. Namun membangun sistem butuh waktu. Disinilah ujian terbesar Hartman. Apakah ia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan? Apakah ia mampu tetap konsisten meski kritik datang? Dan apakah staf lokal mampu menjadi penyeimbang? Apa sebenarnya yang sedang dibangun? Jika kita melihat keseluruhan langkah ini, perombakan staf, penguatan analisis, fokus fisik, kolaborasi lokal asing. Ini bukan perubahan kecil, ini restrukturisasi. Dan restrukturisasi selalu menyakitkan di awal. Tapi jika berhasil, hasilnya bisa monumental. Pertanyaan besar untuk Sobat Garuda. Sobat Garuda, era baru sudah dimulai. John Hartman bukan datang sendirian. Ia membawa visi, ia membawa standar, ia membawa perubahan. Namun sepak bola bukan soal satu orang. Ini tentang tim, tentang sinergi, tentang bagaimana pelatih asing dan lokal menyatu demi satu lambang di dada. FIFA Series 2026 akan menjadi jawaban awal. Apakah ini awal kebangkitan atau sekedar eksperimen? Sekarang giliran kalian. Apakah kalian optimis dengan era John Hartman? Perombakan sudah terjadi, nama-nama sudah dipilih, strategi mulai disusun. Tapi, ada satu hal yang belum banyak dibahas. Siapa pemain yang paling diuntungkan dengan era baru ini? Siapa justru yang terancam kehilangan tempat? Itu akan kita bongkar di video selanjutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe, karena pembahasan berikutnya bisa bikin kamu kaget. Like video ini kalau kamu siap menyambut era baru. Dan tulis di komentar, era Hartman dimulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, Garuda selalu punya cerita.